Setelah beramah-tamah dengan keluarga besar pesantren Nurul Hakim, acara berikutnya dalam safari Nusa Tenggara Barat ini adalah ramah tamah dengan keluarga IKPM Lombok yang bertempat di pesantren Nurul Hakim Lombok. Alhamdulillah, malam ini kita lanjut agenda tajamuk kita. Susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini kita singkat tapi padat. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua IKPM Gontor Cabang Lombok. Yang kedua, sambutan dari FPAG menyusul. Sebelum kita melanjutkan acara tersebut, mari kita buka acara tajamuk kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua IKPM Gontor Cabang Lombok kepada Tuan Guru Haji Khalilur Rahman MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan seluruh bapak-bapak pimpinan pondok pesantren, alumni Gontor, Al-Bait, Al-Mukarram, Ayahanda Tuan Guru Muzakkar Idris, dan pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Rais IKPM Haji Abdul Karim. Kalau saya penggantinya. Jadi Rais IKPM itu Tuan Guru Abdul Karim, saya itu menggantikan, hanya itu saja. Dan tentunya seluruh keluarga besar IKPM Lombok yang berkesempatan hadir dalam pertemuan ini, dalam pertemuan tajamu ini, dan semua kita yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga semua hal yang terencana maupun tidak terencana akhirnya terwujud. Kami dari IKPM Lombok mengaturkan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban atas kedatangan dan kerauhan para pimpinan pondok, orang tua kami, ayahanda kami ke pulau ribuan masjid, Pulau Lombok, yang alhamdulillah kalau melihat kepada sinopsis perjalanannya bahkan sampai tadi pagi itu masih belum jelas acaranya apa, kegiatannya apa, mau kemana. Akhirnya begitu kami rembukan dengan seluruh pengurus IKPM, kesimpulannya satu, bahwa seluruh anggota rombongan itu kulluhum mudir wa kulluhum punya power untuk memerintah. Jadi ya udah, kita sami'na wa ata'na saja. Bahkan sampai barusan ini ada beberapa tambahan agenda dan seterusnya. Ada juga mudirul mudarah, Mas Allah. Jadi pokohu. Jadi sudah melampaui sehingga kami alhamdulillah tentu dengan dukungan dari seluruh keluarga besar IKPM Lombok, kita pada prinsip khidmatud duyub syarafun lana. Jadi ini adalah suatu kemuliaan dan penghargaan yang luar biasa bagi kami keluarga besar IKPM Lombok atas kehadiran seluruh pimpinan pondok pesantren alumni Gontor yang berkesempatan hadir, dan tentunya merupakan keberkahan yang luar biasa juga bagi kami. Fa insyaallah nahnu
tahta amrikum ya sayyidi insyaallah. Mudah-mudahan tentu kami sangat berharap bahwa Pulau Lombok dengan segala hal yang ada di dalamnya akan memberikan satu nuansa kepada seluruh bapak pimpinan dan juga tentunya menjadikan semakin eratnya persaudaraan di antara seluruh pimpinan pondok alumni Gortor tentunya. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan permohonan maaf karena tidak seluruh juga anggota IKPM bisa hadir di dalam tajamu ini. Hampir semuanya juga menyatakan siap untuk hadir. Hanya saja dari tadi siang kami terus menerima telepon, menerima bil haqiqah seakam, bil haqiqah seakam. Ya, kita jawabannya cuma satu, holas mutmain pakot, nantazir pakot holas. Ya, sehingga tadi pun sampai di tengah perjalanan juga ada yang pamitan, ada yang perlu juga kami. Ya, alhamdulillah. Jadi merupakan dinamika yang luar biasa dan tentunya ini tidak lepas dari latihan-latihan yang pernah kita bersama dapatkan di pondok kita yang tercinta, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ustaz Akbar Zainuddin, makana kasir mahfuzat lakin ala ziyafat manjada wajada pakot. Sampai hari ini bukunya wahid mahfuzat ila mi'atain ma'ahad. Masya Allah. Iya, kita belum terima juga bukunya. Sudah yang kedua mansobar sobiroh las belum. Iya, baru manjada wajada saja sudah 200 pesantren lebih yang sudah dikunjungi, termasuk di pesantren saya. Alhamdulillah akhir tahun kemarin, dan kita sudah janji dengan beliau untuk menerbitkan 2 buah buku. Alhamdulillah sudah mulai tinggal editing terakhir, memerlukan sentuhan akhir dari antum. Ya, masalah sentuhan apa mau diperiksa atau sekedar disentuh juga tafadhol. Yang penting ada sentuhan akhir. Itu sajalah bahasa saya. Dari Ustaz Akbar Zainuddin. Para yang kami hormati dan muliakan, Tuhan kami tiada henti-hentinya untuk keluarga besar IKPM Lombok. Sangat banyak berkah yang diberikan oleh para kiai dan tamu-tamu kami. Karena itu pertemuan yang selanjutnya semoga menjadi semakin erat dan semakin banyak memberikan nilai-nilai yang positif untuk semua. Selanjutnya sebagai gambaran untuk PAG NTB, jadi ada 2 Syekh, karena NTB ini 2 pulau ya, satu di Pulau Sumbawa, satu di Pulau Lombok, sehingga PAG-nya itu pakai regional Sumbawa yang diketuai oleh Kiai Haji Amir Ma'ruf, kemudian regional Lombok yang diketuai oleh Tuan Guru Haji Abdul Karim Haji Gofir. Alhamdulillah anggotanya kurang lebih kalau keseluruhan 26 yang murni alumni. Kemarin ada yang cucu atau anak ya, karena pondok pesantren Nurul Bayan ini sudah melahirkan 5 pondok pesantren ya, baru 1 ya. Kalau Nurul Haromain sudah yang tercatat belum kita, tapi embrionya juga sudah banyak. Jadi 26 pondok pesantren untuk wilayah NTB, yang terbanyak tentunya di Lombok niki. Dan mudah-mudahan penerimaan dan sambutan kami diterima dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Kami pun juga mohon untuk dimaafkan jika ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua IKPM Lombok atas sambutannya. Selanjutnya hadirin mohon tenang dan menyimak dengan seksama. Kita dengarkan bersama sambutan dari Forum Pimpinan Alumni Pondok Pesantren Gontor. Ini bingung mau diserahkan ke siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Musakar Idris dan Tuan Guru Muharram selaku pengasuh dan pimpinan Nurul Hakim, Tuan Guru Khalil Rahman, ini Mudabiri IPS IKPM, para anggota IKPM semua, dan wabil khusus para masyayikh pimpinan Pondok Pesantren Alumni Gontor. Pertama, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kedua, minta maaf, kami ini sebetulnya mendadak kunjungan ke NTB ini. Saya kira 10 atau 15 hari yang lalu baru woro-woro lewat grup WA, karena diundang oleh Pak Din Samsudin. Akhirnya kita memanfaatkan kesempatan ini, mumpung sudah sampai di Dea Malela, kita gunakan untuk roadshow safari di pesantren-pesantren anggota FPAG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Karena kami ini nggak tahu apa-apa, maka saya serahkan acaranya selama di NTB ini kepada Gubernur FPAG NTB. Abdul Karim ini gubernur, jadi kita nyebutnya para gubernur. Gubernur FPAG untuk wilayah NTB. Tapi FPAG ini khalifahnya juga dari NTB. Di kalangan kita ini ada khalifah, ada presiden. Khalifahnya itu Pak Kezul, kalau presiden itu Pak Tata. Ini kita buatkan dua lembaga supaya tidak bersaing. Bapak Ibu sekalian, menginfokan bahwa tadi disebutkan pesantren FPAG yang ada di NTB ada berapa? 26. Tapi yang masuk dan sudah terdata di sini baru 14. Sisanya berarti belum mengisi data. Ya, ini masih banyak yang belum mengisi data. Kami ini sekarang sedang pendataan dan sampai hari ini baru 484 yang sudah mendata. Padahal diasumsikan jumlahnya kurang lebih 1.200-an. Asumsi, yaitu dengan perkiraan pondok alumni itu awalnya 450 4 tahun yang lalu, sekarang diasumsikan sekitar 500 atau 520. Tapi kita belum tahu pastinya. Sisanya adalah pondok-pondok alumni dengan kategori pondok cucu. Oleh karena itu, kalau mengacu pada cita-cita Trimurti 1000 Gontor, sebetulnya hari ini menjelang 1 abad Gontor, maka cita-cita Trimurti 1000 Gontor itu sudah terlampaui. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang kedua, pondok FPAG ini macam-macam. Ada yang sanawiyah aliyah, SMP SMA, hafid, SMK, dan ada juga yang SMK ada, dan ada juga yang mu'alimin. Yang mu'alimin itu hari ini berapa Pak Bisri? 70-an. Yang dari 484 yang sudah terdata itu 70 diantaranya adalah sudah resmi mendapatkan SK muadalah mu'alimin. Jadi mu'alimin itu ada dua, ada mu'alimin de jure, ada mu'alimin de facto. Yang de jure 70 yang udah dapat SK, tapi yang de facto itu kayaknya hampir semua pondok alumni pakai kurikulum mu'alimin. Berikutnya
Apa yang kami lakukan ini sekedar sharing dan informasi kegiatan FPAG. FPAG merutinkan, mentradisikan silaturahim seperti ini. Jadi saling berkunjung dari pondok ke pondok yang lain, saling mensupport, saling bertukar pikiran, dan saling berbagi akses jaringan, sehingga kita ini menjadi satu kesatuan yang memiliki visi yang sama dalam rangka mendidik umat dan membangun generasi bangsa yang lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, kita ikut juga memperjuangkan Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019. 3 tahun kami bergelut dalam dinamika itu, dan akhirnya 2019 diketoklah Undang-Undang Pesantren. Dan Undang-Undang Pesantren itu, terutama yang bab tentang muadalah, itu 99% itu dirancang dan dibentuk, disusun oleh kita semuanya. Memang ada dinamika, ada pasal yang hilang, ayat yang hilang, kita protes lagi, nggak bisa. Ada yang berubah, nggak, ini nggak boleh berubah. Kita terus kawal oleh para kiai-kiai, baik dari asriyah maupun salafiyah, sampai akhirnya kemudian menjadilah undang-undang itu. Jadi sekarang itu dengan adanya undang-undang itu, muadalah mu'alimin bukan lagi subsistem pendidikan nasional, tapi dia sudah merupakan sistem pendidikan nasional. Maka semua hak-hak dan semua yang ada dalam pendidikan itu diberikan kepada mu'alimin. Bedanya, melalui undang-undang itu, muadalah mu'alimin mempunyai 3 kata kunci: kemandirian, kekhasan, dan keragaman. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya kami informasikan lagi bahwa di samping itu FPAG menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendorong percepatan kaderisasi sumber daya manusia di pondok-pondok pesantren. Saat ini kader-kader pesantren yang kita support beasiswa kuliah S1, S2, S3 di dalam dan luar negeri di berbagai bidang, jumlahnya kurang lebih sekitar 600-an orang. Itu termasuk salafiyah. Jadi kalau yang FPAG jumlahnya kurang lebih sekitar 350 sampai 400, lebih banyak. Termasuk yang di Kairo 150 orang kita kasih beasiswa kader pesantren, termasuk juga yang di UGM, yang di UNIDA. Di UNIDA itu ada 140 S1, S2, S3, termasuk di beasiswa untuk kader pesantren Kiai Muzakar yang kedokteran. Tahun ini ada 16. Kalau Nurul Hakim tadi ada dokter 16 dokter. Nah, ini ternyata banyak pondok pesantren FPAG yang belum punya dokter. Tapi kalau alumni jadi dokter banyak. Tapi kan nggak kembali. Nah, kita ingin alumni pondok itu kita kader jadi dokter, kita sekolahkan, kita biayai sampai selesai, kembali ke pesantren menjadi dokter pesantren 24 jam. Karena selama ini alumni pesantren jadi dokter udah banyak, tapi bukan kader, sehingga hilang dia. Nah, ini kemarin ada 16 habis ya, 16, 2 salafiyah, yang 14 itu dari mu'alimin, dari FPAG, itu di Unisula Semarang. Dan ini insya Allah tiap tahun beasiswa ini akan kita berikan juga, untuk syaratnya adalah harus menjadi kader pesantren itu, kembali ke pesantren. Berikutnya lagi ada juga program-program yang lain, yaitu program umroh bagi guru-guru senior di pondok-pondok FPAG yang belum sama sekali pernah ke Mekah atau ke Madinah.
Kan ada yang udah 30 tahun jadi guru ustadz. Tapi ini jumlahnya nggak banyak, terbatas. Kadang 10, kadang 5, dan seterusnya. Sampai hari ini kurang lebih sekitar hampir 50 yang sudah kita berangkatkan ya, dari berbagai itu. Maka ke depan insya Allah nanti akan bergilir. Program yang lain lagi adalah program short course dan sandwich di Ummul Qura. Ini sudah berkali-kali melalui Darun Najah. Kemarin baru saja selesai daurah bahasa Arab dan Al-Quran di Ummul Qura dan daurah bahasa Arab dan Al-Quran di Madinah. Itu lewatnya Darun Najah. Ada juga daurah bahasa Arab dan Ulumul Quran di Kairo, Mesir, lewat Tazaka, Darun Najah dan lain sebagainya. Sudah berjalan beberapa angkatan. Dan daurah-daurah lain yang diperuntukkan bagi santri ataupun bagi para asatid, guru-guru yang ada di pondok-pondok pesantren untuk penguatan SDM dan kaderisasi. Termasuk diantaranya adalah program benchmarking. Kita melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan proses benchmarking. Inggris, ke Eropa, kemudian ke Saudi Arabia, ke Mesir, dan ke negara-negara lain, bahkan juga dalam negeri, dengan beberapa perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dalam rangka apa? Peningkatan dan penguatan mutu kelembagaan dan mutu pendidikan yang ada di pondok-pondok pesantren FEAG ini. Itulah beberapa di antara program-program yang sedang kita lakukan. Mohon doanya, mudah-mudahan ini iqomah dan yang penting lagi berkembang, manfaatnya semakin luas, diterima oleh semua anggota Forum Pesantren Alumni Gontor. FEAG ini dibentuk zamannya Allahyarham Trimurti, Pak Zar. Jadi sudah sejak tahun 80-an atau 70-an itu dibentuk, hanya belum terlembaga seperti sekarang. Terus berevolusi sampai akhirnya kemudian 2012 di Taliwang, di Al-Ikhlas oleh Kiai Syukri, kemudian dilembagakan menjadi Forum Silaturahim Kiai-Kiai Alumni. Dan kemudian di Darul Qolam 2016 diubah lagi, disempurnakan lagi kelembagaannya menjadi Forum Pesantren Alumni Gontor, yang kemudian tahun 2020 atas instruksi dan arahan Bapak Pimpinan semua dimasukkan di bawah satu payung, yaitu Ikatan Keluarga Pondok Modern. Jadi itulah fase-fase FEAG ini sampai hari ini. Dan terima kasih, mohon maaf kami banyak merepotkan rombongan besar ini. Tadi saya hitung mobilnya ada 9, itu panjang sekali rentetannya. Ini padahal setengahnya udah pulang. Kayak Ahmad Fauzi Tijani sudah pulang, kayak Zul nggak ikut, kemudian kayak Tata udah pulang duluan. Nah, banyak yang sudah pulang duluan karena ada agenda. Yang mudah-mudahan suatu ketika kita bisa hadir lagi di NTB ini, dan apalagi kita bisa menyerap banyak informasi dan pengalaman dari para senior dan terutama pondok-pondok yang sudah sangat mapan dan settle. Ini sangat menginspirasi untuk pondok-pondok yang lain. Yang hadir di sini ada mulai dari Medan, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, ini lengkap ini. Kemudian mana? Lampung dan Riau, ya. Ya tadi Sulawesi. Jadi ada ini provinsi, ada Sumut, Sulawesi, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, Jogja. Ya, ini kalau berdasarkan ya DKI, ya. Madura provinsi sendiri. Madura Jawa Timur kan? Madura daerah istimewa. Daerah istimewa.
Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Anang atas sambutannya, Sekjen FPAG. Selanjutnya tidak afdol kalau kita tidak dengar sambutan dari Gubernur FPAG NTB, karena memang itu sebutannya, ampere, mohon maaf. Sambutan dari FPAG, Gubernur FPAG NTB. Ada Tuan Guru Abdul Karim. Mohon maaf, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para akuyahat, para syuyuhul ma'ahid, bapak-bapak, saudara-saudara, kita semuanya yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan bersama untuk berjalan bersama, memikul tugas dan tanggung jawab bersama. Wabi khasatin sahibul bait, yakni Tuan Guru Muharrar, Tuan Guru Muzakkar Idris. Ada beberapa hal yang nampaknya perlu kami sampaikan. Pertama, ini adalah bentuk iktizaz, ucapan terima kasih kepada para kiai, anggota FPAG, pengurus ya FPAG hadir di Lombok khususnya, yang sebelumnya juga di Sumbawa, di Demalela dan di Al-Ikhlas. Kami betul-betul mengucapkan terima kasih atas hudurukum. Subhanallah, ini keberkahan yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, tentu permohonan maaf ya. Jadi kami mungkin banyak, dan selama antum semuanya berada di Lombok, banyak hal-hal yang nampaknya mungkin sifatnya naqais, kekurangan-kekurangan, ya istiqbal yang mungkin sana sini masih jauh dari harapan. Tapi insya Allah kami ini panitia IKPM dan forum pesantren alumni Gontor yang ada di Lombok, kita sangat senang dan berusaha untuk memaksimalkan tazawur kita. Nahnu nuzar wa nazur insyaallah yauman. Tazawur ini memang sangat penting, dan sekali lagi atas kekurangan-kekurangan, banyaknya keterbatasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, agenda kita setelah ini, insya Allah kita langsung menuju ke hotel, dan malam ini silahkan istirahat yang nyaman, mungkin setelah berapa hari berjalan. Dan besok itu acaranya hur saja, setelah pagi hari, setelah subuh. Nampaknya mudah-mudahan ada musolanya, ya mudah-mudahan ada musolanya. Jadi kita nanti mohon panitia nanti ini agar dibangunkan para kiai kita, nampaknya perlu digedor sehingga sholat subuhnya kalau bisa kita berjamaah. Kemudian setelah subuh itu silahkan mungkin menikmati suasana pantai, mungkin mau mandi-mandi, mau berenang. Yang dari kemarin itu nampaknya ada yang mau berenang di Pantai Balat di Sumbawa Barat, nampaknya belum. Jadi silahkan nanti berenangnya di Senggigi saja. Kemudian nampaknya besok sudah ada yang bergelombang akan pulang, dan nanti insya Allah panitia akan memfasilitasi transportasi dan kendaraannya. Kemudian para kiai yang belum pulang besok, dan kami harapkan untuk insya Allah bisa bersama, sehingga agenda besok itu bagi yang belum pulang dan pulangnya Jumat, itu kita akan melanjutkan silaturahim ke Lombok Utara. Yang sekarang ini dari Lombok Timur langsung ke Lombok Barat, nah besok ke Lombok
Utara, sehingga para kiai yang belum kembali bisa nampaknya mewakili EPAG untuk bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok Utara. Dan saya sudah tanyakan Kiai Anang, itu insya Allah itu dari Lombok Utara, itu kalau mau ke Bali itu ada yang jam 10 dan ada jam 1 pas bootnya, pakai speedboatnya, itu hanya 2 jam saja ada sampai ke mana. Sehingga para kiai yang punya tiket itu boleh dibatalkan lagi nanti lewat Bali. Saya kira demikian, itu agenda kita ya. Sekali lagi kami semuanya atas nama IKPM dan Forum Pesantren Alumni Gontor di Lombok sangat-sangat berterima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan tazawur ini betul-betul membawa barokah dan keberkahan bersama. Insyaallah di lain waktu mungkin kami juga akan datang ke tempat-tempat antum semuanya di waktu dan kesempatan yang ada. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di Lombok ini sejak tahun 83-an itu para sesepuh Gontor sudah ziarahi kami dan sudah menyemangati kami. Almarhum Kiai Haji Sulaiman Luqmanul Hakim, almarhum Kiai Haji Abdullah Mahmud, almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Jalekasi, almarhum Kiai Haji Imam Badri, almarhum Kiai Haji Samsul Hadi Adam, dan juga yang masih bersama-sama dan kita pada saat sekarang ini, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab, Kiai Haji Amal Fatullah Jalekasi. Kemudian paman beliau sudah hampir setiap tahun ke Lombok ya, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Akrim Maria. Alhamdulillah, paling tidak rata-rata mereka sudah 2-3 kali ke Lombok ini, alhamdulillah. Dan sekarang bapak-bapak kiai menziarahi kami, tentu ini sangat-sangat membesarkan hati kami. Bapak-bapak tentu maklum, di sebelah barat kami ada Bali, sebelah timur kami ini ada Nusa Tenggara Timur, lalu Timur, di sebelah selatan ada Australia. Jadi posisi kami ini betul-betul berada pada pulaunya kecil, diapit oleh sekian apa gitu ya, mau dinamakan apa nanti ya begitulah ya, di sini. Tapi alhamdulillah kami di sini aman-aman. Pondok pesantren berkembang dengan bagus, dengan baik ya, dan insya Allah Gontor subur di Lombok. Alhamdulillah subur di Lombok dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Rasa-rasanya pondok pesantren di Lombok ini belum sempurna kalau belum ada alumni atau ada kadernya yang belajar di pondok. Hampir semua pondok pesantren di Lombok yang jumlahnya sekitar 360-an pondok pesantren ini itu ada anak pondoknya. Alhamdulillah, dan semuanya ya mendatangkan manfaat dan barokah di tempat itu. Kali sekali kami haturkan jazakumullah khairan jazaa. Kunjungan ini kami yakin bukan kunjungan yang terakhir, silakan dilanjutkan seterusnya ya. Kali sekali jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.